Terkait penyebaran penyakit undefined pneumonia di Tiongkok, Kementerian Kesehatan mengimbau agar masyarakat tidak panik dalam menyikapinya. Lantas bagaimana kita bisa mewaspadainya? Kita bahas langsung hal ini bersama dengan Profesor Chandra Yoga Aditama, Guru Besar FKUI yang juga mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara. Prof. Chandra, selamat sore. Selamat sore. Prof. Chandra, terima kasih atas waktunya di CNN Indonesia Connected. Saya harus tanya, bagaimana asesmen Prof. Chandra mengenai lonjakan kasus pneumonia misterius di Tiongkok? Bahkan sudah ada kasus konfirmasi di Belanda saat ini satu dan juga potensi penyebarannya, Prof. Ya, jadi ini kan ada tiga hal. Nomor satu, dia jelas ada pneumonia, dan yang kedua jelas ada peningkatan kasus. Tadi kita lihat di video ada peningkatan kasus. Persoalannya adalah kenapa ada peningkatan kasus. Kalau ada pneumonia dari waktu ke waktu, oke, tapi kenapa ada peningkatan kasus? Nah, penjelasannya sejauh ini terjadi kejadian di Tiongkok, kemudian WHO baru tahu, dan kemudian WHO bertanya, dan baru Tiongkok menjawab. Sebenarnya mekanismenya tidak begitu ya, mekanismenya kalau ada sesuatu yang curigaan besar, maka biasanya negara melaporkan ke WHO. Tapi ini oke lah, itu yang terjadi, dan kemudian penjelasannya sejauh ini ada tiga. Nomor satu, katanya peningkatan kasus ini karena ada pelonggaran COVID-19 sehingga terjadi peningkatan kasus. Yang kedua, seperti tadi barusan disebutkan, ada anak-anak tuh sudah tidak sensitif lagi terhadap virus yang ada, sehingga sekarang virus atau bakteri yang ada, sehingga sekarang mereka jadi lebih rentan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, menurut informasi dari pemerintah Tiongkok, memang penyebabnya ada dua kelompok. Yang pertama, mereka mengatakan sejak bulan Mei itu ada bakteri yang namanya Mycoplasma, dan sejak bulan Oktober ada virus yang namanya Respiratory-Syncytial RSV, dan juga virus influenza. Kalau penyebabnya memang Mycoplasma, dan kalau penyebabnya memang RSV atau virus influenza, memang itu adalah patogen yang selama ini sudah kita kenal sebagai penyebab influenza. Tapi kalau kemudian ada yang lain, itu tentu analisanya berbeda. Hanya saja, kalau toh memang itu dua penyebabnya, memang orang masih mempertanyakan kenapa sekarang jadi berat. Soal kenapa jadi banyak, mungkin bisa diterangkan karena ini baru dilonggarkan, tapi tentu saja kita masih harus tetap waspada. Karena itulah saya kira WHO mengharapkan kita tetap waspada. Itu tentang kejadian di Tiongkok. Dan di sisi lain kemudian ada kejadian juga peningkatan kasus pada sebagian tempat di Belanda. Memang belum ada laporan yang lebih jelas tentang di Belanda ini penyebabnya apa. Dan apakah ada hubungan dengan Tiongkok atau tidak, belum ada informasi yang jelas. Karena itu saya kira WHO sebagai katakanlah yang mengawasi semuanya harus kemudian mengkonklusikan apakah ini ada hubungan atau tidak ada hubungan. Dan memang mestinya sih ada data yang lebih jelas begitu, apakah 100% di Tiongkok itu karena Mycoplasma, RSV, dan influenza, dan juga harus ada data yang lebih jelas penyebab peningkatan kasus di Belanda itu apa penyebabnya. Itu yang perlu kita dapatkan informasinya dari waktu ke waktu. Ini kan relatif ya beberapa hari ini informasi ini ada, dan saya berharap beberapa hari ke depan akan ada informasi yang lebih jelas. Baik, Prof. Chandra, apa yang masyarakat perlu ketahui soal bakteri Mycoplasma pneumoniae? Apa gejala klinisnya yang kasat mata oleh masyarakat? Ya, ini hampir sama dengan pertanyaan COVID. Kalau COVID ada varian baru, apa bedanya? Jadi pada dasarnya ini adalah pneumonia. Pneumonia adalah radang paru, di mana ada demam, ada batuk, ada kalau keadaannya berat ada sakit dada dan sebagainya. Jadi dari gejala semata-mata kita tidak bisa dibedakan apakah pneumonianya itu karena Mycoplasma, apakah pneumonianya itu karena RSV, apakah pneumonianya karena virus influenza, atau pneumonianya karena Streptococcus pneumonia yang memang biasanya lebih banyak menimbulkan pneumonia. Jadi kalau hanya semata-mata dari gejala tidak bisa kita bedakan, apalagi biasanya Mycoplasma lebih ringan, kalau sekarang lebih berat. Jadi kita mesti lakukan pemeriksaan laboratorium secara pasti untuk tahu apa penyebabnya, dan itulah yang dilaporkan oleh pemerintah Tiongkok sejauh ini. Baik, berdasarkan perkembangan penelitian atau investigasi terkait Prof, bagaimana tingkat keparahan dari pneumonia ini? Ya, kalau Mycoplasma semata-mata atau juga RSV dan influenza, memang angka keparahannya tidak terlalu parah. Jadi kita masih harus menunggu data yang konklusif dari negara yang sekarang punya kasus banyak, baik di Tiongkok walaupun di Belanda, walaupun kita belum tahu Belanda jadi penyebabnya apa ya. Jadi kalau dari tingkat keparahan kita masih ada dalam situasi di mana ini sama seperti pneumonia yang dihadapi dari waktu ke waktu. Cuma memang anehnya kenapa tinggi banget gitu ya sekarang ini beberapa hari ini. Tentu saja juga ada penjelasan lain karena katanya mulai winter, walaupun kalau kita lihat di
di televisi ini orang belum pakai baju winter ya, mungkin dalam rumah sakit ya. Tapi katanya mulai winter ada lifted, artinya pelonggaran COVID-19 dan ada penurunan daya tahan sensitivitas terhadap bakteri atau virus. Kita masih harus tunggu beberapa waktu, Puspa, tapi saya sependapat bahwa apapun kita tetap perlu waspada. Baik. Tapi seberapa efektif, Prof, imbauan waspada dari Kementerian Kesehatan dalam mencegah penyebaran penyakit ini khususnya di Indonesia? Kalau saya sih usul ada 5 hal yang kita bisa lakukan di Indonesia sambil menunggu perkembangan. Nomor 1 memang harus diikuti, tadi sudah kita bahas, harus ikuti perkembangannya supaya tahu persis apa yang terjadi ini. Dan sumbernya ada 2 untuk mengikuti perkembangan. Nomor 1 tentu dari WHO, kita tunggu begitu, tapi WHO juga seringkali tidak terlalu cepat. Yang kedua, kita kan punya kebutuhan besar di Beijing. Kebetulan ini kan bedanya di Beijing kalau saya tidak salah. Dan satu lagi provinsi yang depannya L, itu saya lupa aja namanya. Tentu teman-teman diplomat kita di tempat di Tiongkok bisa mendapatkan informasi lebih jelas sebenarnya apa yang terjadi di sana secara lebih konkret gitu. Itu poin pertama. Tapi poin kedua, kita tetap harus meningkatkan surveillance. Surveillance itu pengamatan secara terus-menerus dan mengambil action kalau ada peningkatan kasus. Dan ada 2 jenis surveillance yang kita lakukan, yaitu surveillance ILI dan surveillance SARI. ILI itu influenza-like illness, artinya orang yang punya gejala seperti influenza, batuk, demam, dan sebagainya. Dan SARI itu adalah severe acute respiratory infection. Jadi data ILI dan SARI kita amati secara lebih ketat, apakah ada peningkatan atau tidak. Saya dengar penjelasan dari Kementerian Kesehatan belum ada peningkatan, tapi oke lah. Ini harus diikuti dengan sangat ketat, ada peningkatan atau tidak ILI dan SARI. Itu poin kedua. Poin ketiga soal orang kan kembali lagi bicara soal pengawasan pintu masuk begitu ya. Saya pikir belum perlu ada tindakan yang sangat drastis, tetapi kalau ada orang yang datang dengan keluhan pernapasan tentu harus diawasi. Tidak bisa juga kita karena ini dianggap ada obatnya kemudian kita sepenuhnya longgar, tidak bisa. Jadi walaupun tidak perlu ada pengawasan yang ketat yang bisa masuk, tetapi kalau ada orang dengan keluhan pernapasan apalagi datang dari negara yang sekarang sedang banyak kasus, tentu perlu kita awasi dengan lebih ketat. Itu yang ketiga. Yang keempat dan yang kelima ini berguna bukan hanya buat ini tapi juga untuk depannya. Itu yang keempat adalah peningkatan kemampuan laboratorium. Yang paling khawatirkan kalau ada kejadian seperti ini adalah kalau ada patogen baru. Tadi disebutkan nggak ada, ya oke lah, mudah-mudahan dong nggak ada. Tapi kemampuan kita mendeteksi kemungkinan ada patogen baru itu harus terus tinggi, ya, baik pemeriksaan mikrobiologi maupun pemeriksaan genome sequencing dan sebagainya. Jadi yang keempat, pemeriksaan laboratorium itu harus maksimal gitu kita lakukan di berbagai tempat di Indonesia, karena kan Indonesia ini luas sekali, orang datang dari berbagai negara. Itu yang keempat. Dan yang terakhir adalah menyiapkan sarana prasarana petugas rumah sakit dan sebagainya kalau ada kenaikan kasus. Sekali lagi, yang keempat dan kelima ini tidak semata-mata karena pneumonia ini. Ini akan berguna untuk Indonesia di masa-masa yang akan datang. Kita belajar dari pandemi COVID-19 di tahun 2020 ya. Peningkatan kualitas laboratorium harus ditingkatkan lagi. Terima kasih tadi 5 catatan atau 6 catatan dari Prof Chandra. Apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah, tindakan preventifnya juga tidak hanya dari pemerintah, harusnya juga dari masyarakatnya untuk selalu waspada. Kalau sakit pakai masker gitu ya intinya ya Prof. Prof Chandra terima kasih. Ya, dan silakan dengarkan informasi yang jelas dari CNN. Terima kasih banyak. Baiklah, Prof Chandra Yoga Aditama, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami, Guru Besar FKUI, mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara. Selamat sore, salam sehat Prof.